Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3 menyayangi tumbuhan. Pembelajaran 1-6 dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan Matematika. Tujuan pembelajarannya adalah anak-anak, di lingkungan kalian pasti banyak sekali tumbuhan. Kita harus menjaga tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Karena tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Yaitu dengan cara menyayangi tumbuhan dan merawatnya dengan baik. Jika kita ingin mengetahui perawatan tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Kita dapat menemukan informasi dengan melakukan wawancara. Nah, tentu kalian masih ingat dengan wawancara kan? Agar mendapatkan banyak informasi saat wawancara, kita bisa membuat daftar pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menggunakan kata tanya dalam wawancara. Kata tanya dalam daftar pertanyaan wawancara yang pertama, apa? Yang artinya menanyakan hal atau peristiwa. Yang kedua, di mana? Yang artinya menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Yang ketiga, kapan? Yaitu yang artinya menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Yang keempat, siapa? Yang artinya menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa. Yang kelima, mengapa? Yang artinya menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Dan yang keenam, bagaimana? Yang artinya menanyakan keadaan atau cara. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Dia adalah Siti. Siti sangat senang dengan bunga mawar. Tiba-tiba ia teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Siti setiap hari adalah menyiram tanaman di rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajiban tergantung dari perannya di dalam keluarga. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hak dan kewajiban anggota keluarga di rumah. Anggota keluarga di rumah adalah ayah, ibu, dan anak. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan atau kita terima. Dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Anggota keluarga di rumah harus melakukan hak dan kewajibannya masing-masing.
Berikut adalah contoh kewajiban dan hak anggota keluarga di rumah. Kewajiban ayah di rumah yang pertama mencari nafkah, yang kedua mendidik anak dengan baik, yang ketiga melindungi anggota keluarganya, dan yang keempat hidup rukun dengan anggota keluarga. Kewajiban ibu di rumah. Yang pertama, mengurus rumah tangga. Yang kedua, mendidik anak dengan baik. Dan yang ketiga, hidup rukun dengan anggota keluarga. Kewajiban anak di rumah. Yang pertama, menghormati orang tua. Yang kedua, membantu orang tua. Dan yang ketiga, hidup rukun dengan anggota keluarga. Hak ayah dan ibu di rumah. Yang pertama, dihormati dan dihargai. Yang kedua, mendapat pakaian yang layak. Yang ketiga, mendapat rasa aman. Hak anak di rumah. Yang pertama, mendapat kasih sayang. Yang kedua, mendapat pendidikan yang layak. Yang ketiga, mendapat pakaian yang layak. Dan yang keempat, mendapat rasa aman. Anak-anak, kita perlu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hal itu merupakan salah satu contoh pengamalan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Di rumah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Siti akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti belajar tentang garis bilangan. Menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan dan menghitung hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan. Yang pertama adalah kita akan menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Nah, pada garis bilangan ini, setiap titik yang digambarkan itu mempunyai jarak yang sama, ya. Dan selain itu, ada tanda panah yang menunjukkan bahwa garis tersebut dapat diperpanjang sampai tak berhingga. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilai bilangannya semakin besar. Contoh yang pertama, jika kita akan menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan, jika ada soal seperti ini, berarti kita tinggal mengurutkan saja bilangan yang ada pada garis bilangan. 17, 18, lalu kita tulis 19, 20, 21. Nah, ini sudah ada 22. Lalu setelah 22 kita tulis 23. 24 sudah ada. Setelah 24, 25 dan 26. Contoh nomor 2, jika ada garis bilangan seperti ini, kita akan urutkan. Jika ada yang diketahui adalah bilangan yang di tengah, kita hitung mundur titik-titiknya ya. 115, kita hitung mundur 115.
Lalu untuk bagian kosong yang ini berarti kita urutkan maju 115, setelah 115 116, 117. Lalu sudah ada 118. Setelah 118 berapa? 119. Selain untuk mengurutkan bilangan, garis bilangan juga bisa untuk menyelesaikan soal penjumlahan. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan 4 tambah 5 menggunakan garis bilangan. Cara menyelesaikannya adalah kita perhatikan garis bilangan berikut ini. Lalu kita akan hitung dari 0 ya, dari 0 ke bilangan 4. Dengan cara lompat 1, 2, 3, 4. Kita akan tulis atasnya garis dan diberi tanda panah 4 tambah 5. Dari bilangan 4 kita akan lompat 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat lagi garis di atasnya. Nah, 5. Nah, ternyata yang terakhir adalah bilangan 9. Jadi 4 ditambah 5 sama dengan adalah 9. Sampai di sini pembelajaran hari ini ya. Tetap semangat belajarnya. Terima kasih sudah memperhatikan video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.